Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Debbie Oklisana Putri, mata kuliah Statistika Sosial. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi pertemuan ke-14 yang mana membahas one sample t-test, pirate sample t-test, dan independent t-test. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang one sample t-test. Nah, one sample t-test ini adalah pengujian satu sampel yang pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu atau yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nah, nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus tentang data berat badan konsumen yang membeli obat penurun berat badan. Nah, sebagai contoh, dibuat dugaan bahwa populasi rata-rata berat sebelum minum obat adalah 84,51 kg. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, sekelompok anak muda ditimbang dan mereka mempunyai rata-rata berat badan 90 kg. Nah, dengan data tersebut, apakah data dapat disimpulkan bahwa berat populasi rata-rata memang 84,51 kg. Nah, cara penyelesaiannya dengan menggunakan SPSS. Nah, yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Lalu masukkan data ke SPSS, kemudian langkah-langkah pengujian dengan SPSS akan ditampilkan pada gambar berikut ini. Nah, di sini tes variabel S atau variabel yang akan diuji, masukkan variabel sebelumnya. Nah, kemudian nilai yang akan diuji, karena yang akan diuji adalah nilai hipotesis 90 kg, maka ketik 90. Nah, oleh karena itu, tidak ada data yang hilang dan tingkat kepercayaan tetap 95%. Nah, abaikan pengisian pilihan option. Lalu, tekan OK untuk proses data. Kemudian muncullah output bagian pertama atau grup statistik t-test. Nah, bisa dilihat begini tampilannya. Nah, pada bagian pertama terlihat ringkasan statistik dari variabel sebelum. Untuk berat badan sebelum minum obat, konsumen mempunyai berat rata-rata 84,5100 kg. Nah, untuk output bagian kedua atau one sample test, hipotesisnya yaitu HO sama dengan berat kelompok anak muda tidak berbeda dengan rata-rata berat populasi. Nah, sedangkan HI berat kelompok anak muda berbeda dengan rata-rata berat populasi. Nah, pengambilan keputusannya di sini adalah terhitung dari output adalah positif 2,615. Untuk statistik tabel bisa dihitung pada tabel T. Nah, tingkat signifikans adalah 5%. Untuk uji dua sisi menjadi 5% per 2 sama dengan 2,5%. Nah, sedangkan DF atau derajat kebebasan adalah N kurang 1 atau jumlah data kurang 1. Nah, sehingga DF adalah 10 kurang 1 sama dengan 9. Nah, beginilah bentuk uji dua sisi, karena kita akan mengetahui apakah rata-rata sebelumnya sama dengan berat anak. Nah, beginilah tampilan gambarnya. Nah, bisa dilihat di sini, terhitung terletak pada daerah HO ditolak, maka bisa disimpulkan rata-rata berat badan kelompok anak muda tersebut memang berbeda dengan rata-rata berat badan populasi. Nah, kesimpulannya di sini terlihat bahwa terhitung adalah positif 2,615 dengan probabilitas 0,028. Angka probabilitas menjadi 0,028 per 2 sama dengan 0,014. Nah, oleh karena itu 0,014 kecil dari 0,025, maka HO ditolak.
atau berat rata-rata populasi sebelum minum obat bukanlah 84,15 kg. Selanjutnya yang kedua, Paired Sample T-Test. Nah, Paired Sample T-Test adalah sampel yang berpasangan, dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Seperti subjek A akan mendapat perlakuan 1, kemudian perlakuan 2. Nah, contoh kasus yang saya ambil di sini tentang produsen obat diet atau penurunan berat badan ingin mengetahui bahwa apakah obat yang diproduksi benar-benar mempunyai efek terhadap penurunan berat badan konsumen. Nah, untuk itu sebuah sampel berat terdiri atas 10 orang masing-masing diukur berat badannya. Nah, kemudian setelah sebulan meminum obat tersebut, kembali diukur berat badannya. Nah, berikut data yang saya sajikan. Nah, cara penyelesaian di sini terdapat dua sampel yang berhubungan atau berpasangan satu dengan yang lain. Nah, yaitu sampel sebelum makan obat dan sampel sesudah makan obat. Nah, di sini populasi diketahui berdistribusi normal, dan karena anggota sampel sedikit, hanya 10 orang, yang berarti jauh di bawah 30. Dipakai uji T untuk dua sampel yang berpasangan. Nah, langkah menggunakan SPSS, yang pertama kita terlebih dahulu masuk ke aplikasi SPSS. Nah, dari menu utama file, pilih menu new, lalu ketik mouse pada data, kemudian klik mouse pada set tab variable view. Nah, kemudian input data ke dalam SPSS editor untuk tinggi badan, berat badan, dan gender. Untuk gender, masukkan angka sesuai kode gender yang telah dibuat sebelumnya. Langkah selanjutnya, buka file uji T-Paired. Nah, kemudian klik menu Analyze, lalu Compartments, lalu klik Paired Sample T-Test. Nah, tampak seperti gambar yang saya tampilkan di slide saya. Nah, kemudian variabel yang akan diuji, di sini yang akan diuji adalah data sebelum dan sesudah. Maka klik mouse dan variabel sebelum. Nah, kemudian klik mouse sekali lagi pada variabel sesudah, maka terlihat pada kolom current. Nah, selection di bawah terdapat keterangan untuk variabel 1 dan 2. Nah, kemudian klik mouse pada tanda besar yang sebelah atas, maka pada Paired variabel terlihat tanda sebelum sesudah. Nah, kemudian muncullah tampilan seperti ini. Nah, pada bagian pertama terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel. Nah, untuk berat badan sebelum minum obat, konsumen mempunyai berat rata-rata 84,5100 kg. Nah, sedangkan setelah minum obat, konsumen mempunyai berat rata-rata 83,3090 kg. Nah, pada bagian kedua, output hasil korelasi antara kedua variabel yang menghasilkan angka 0,943, kedua nilai probabilitas jauh di bawah 0,05. Nah, dilihat dari nilai signifikansi output yang 0,000. Hal ini mengatakan bahwa korelasi antara berat sebelum dan sesudah minum obat adalah sangat erat dan benar-benar berhubungan secara. Nah, dilihat dari hipotesisnya, HO adalah kedua rata-rata populasi, yaitu rata-rata populasi berat sebelum minum obat dan sesudah minum obat adalah tidak berbeda secara nyata. Sedangkan HI, kedua rata-rata populasi adalah tidak identik atau rata-rata populasi berat sebelum minum obat dan sesudah minum obat adalah memang berbeda secara nyata. Nah, selanjutnya yang terakhir, independent T-test. Nah,
Independency test ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok mean dari dua sampel yang berbeda atau independen. Nah, prinsipnya ingin mengetahui apakah ada perbedaan mean antara dua populasi melalui mean dua sampelnya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh tentang seseorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara tinggi dan berat badan seorang pria dan seorang wanita. Nah, untuk itu, 7 pria dan 7 wanita masing-masing diukur tinggi dan berat badannya. Nah, hasil pengukurannya sebagai berikut. Bisa kita lihat hasil pengukuran datanya, dan jangan lupa perhatikan teknik input data untuk independent test. Nah, lalu cara penyelesaian dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian dari menu utama File, pilih menu New, lalu klik mouse pada data. Kemudian klik mouse pada Setup Variable View, lalu Input Data. Nah, input data ke dalam SPSS Data Editor untuk tinggi berat badan. Nah, sedangkan gender, untuk gender masukkan angka sesuai kode gender yang telah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya klik menu Analyze, lalu klik menu Complements, dan lalu klik Independent Sample T-Test. Nah, kemudian muncullah tampilan seperti. Nah, kemudian tes variabel S, masukkan ke variabel tinggi, kemudian masukkan juga variabel berat, lalu variabel group. Nah, oleh karena itu, variabel pengelompokan ada pada variabel ganjar, pada masukkan variabel ganjar. Nah, kemudian pengisian grup, lalu klik mouse pada define group yang seperti gambar. Nah, bisa dilihat grup 1 diisi dengan 1, yang berarti grup 1 berisi tanda 1 atau pria, sedangkan grup 2 diisi dengan 2, yang grup 2 berarti tanda 2 atau wanita. Nah, pada bagian pertama terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel. Untuk berat badan, gender pria atau tanda 1 mempunyai berat rata-rata 6,457 kg, yang jauh di atas rata-rata berat badan wanita, yaitu 49,557 kg. Sedangkan tinggi rata-rata pria adalah 169,3 cm, yang juga lebih tinggi dari rata-rata wanita yang hanya 155,314 cm. Dari data tersebut, apakah ada perbedaan yang signifikan atau jelas dan nyata antara berat badan pria dan wanita? Nah, untuk itu, analisis dilanjutkan pada bagian kedua, output. Nah, sedangkan uji T2 sampel dilakukan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama adalah menguji apakah varian dari dua populasi bisa dianggap sama. Nah, setelah itu baru dilakukan pengujian untuk melihat ada tidaknya perbedaan rata-rata populasi. Nah, pengujian ini ada kesamaan variabel pada data pria dan wanita. Pengujian asumsi kesamaan variabel dilakukan lewat uji F. Nah, hipotesis untuk pengujian variabel HO adalah kedua variabel populasi adalah identik atau variabel populasi tinggi badan pria dan wanita adalah sama. Sedangkan HA, kedua varian populasi adalah tidak identik atau varian populasi tinggi badan pria dan wanita adalah berbeda. Nah, kesimpulannya di sini terlihat dari F hitung untuk tinggi badan dengan Ewart varian asumsi kedua varian yang sama atau menggunakan Pairit varian t-test adalah 5,475 dengan probabilitas 0,037. Nah, oleh karena itu, probabilitas kecil dari 0,05, maka HO ditolak atau kedua varian benar-benar berbeda. Nah,
Kita sebaiknya menggunakan pas dasar equal variance, not asumsi, atau diasumsi kedua varian tidak sama. Nah, sampai di sini dulu materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.